Oke, sahabat tani, masih jumpa kembali, tetap eksis di channel Bintang Tani. Untuk kali ini, kesempatan pagi ini cuaca hujan ya, rintik-rintik. Kegiatan kita masih padat di ladang, persiapan yang akan kita lakukan nanti tanam ya. Jadi kemarin sudah membahas ya mengenai teknik penaburan dolomit sama teknik penaburan pupuk kandang. Nah, kali ini akan kita bahas mengenai manfaat dari pupuk kandang. Manfaat dari pupuk kandang yang tepat. Tapi pupuk kandang ini penggunaannya harus lihat situasi dan kondisi tanah yang akan kita tanami cabai. Nah, sahabat tani, posisi pada saat ini, lokasi yang mau kita tanami cabai ini adalah pasir. Ya, tanahnya banyak mengandung pasir. Jadi tanah pasir ini ya kurang, saya rasa tanah pasir ini kurang banyak sekali unsur yang terkandung di dalamnya. Itu unsur haranya kurang, tingkat kesuburannya kurang. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tanah yang seperti ini harus kita tambahi dengan pupuk kandang. Karena pupuk kandang ini satu ya, kita menjadikan tingkat kesuburan tanah ini harus kita perhatikan sahabat tani ya. Namanya kita petani, kita jangan taunya hanya merawat tanaman bagaimana supaya subur, tapi tanah ini harus kita perhatikan. Karena gimana, tanah ini sudah seringkali diolah, diberi pupuk kimia, jadi biologis tanah ini sudah menurun. Intinya biologis tanah ini sudah menurun karena terlalu banyak mengandung kimia. Jadi tanah ini zatnya, unsur hara yang terkandung dalam tanah ini sudah mati. Jadi harus kita olah dulu tanahnya. Itu adalah langkah dasar sebagaimana kita upaya kita dalam bertani, harus pandai menyikapi, memelihara tanah supaya bisa menjadi subur kembali. Nah, kembali ke topik awal, yaitu pembahasan mengenai manfaat dari kohe ayam ini. Nah, kohe ayam ini juga mengandung unsur hara yang lumayan lah ya, lumayan. Di sini ada nitrogen 1,7, fosfat 1,8, kalium 1,9. Jadi artinya kalau ada unsurnya di sini, ada unsur NPK-nya, yang berarti bisa untuk tanaman menjadi subur. Karena apa? Nitrogen, fosfat, kalium itu adalah makanan utama dari tanaman. Nitrogen, fosfat, kalium itu dibutuhkan untuk tanaman ya 60 sampai 70%. Itu dia. Sementara kandungan-kandungan lain ya seperti kalium, magnesium, boron, nah itu yang dibutuhkan tanaman tumbuh-tumbuhan ya seperti cabai ini adalah diantaranya 20 sampai 30%. Nah, jadi manfaat pupuk kandang ini sangat penting. Di lain sisi juga mengandung fosfat, kalium ya, nitrogen. Di lain itu juga dapat menggemburkan tanah, karena ini tanah kita pasir. Ini kompos ini bisa menggemburkan tanah ya. Jadi selain itu penaburan pupuk kandang ini didasari dengan penaburan dolomit. Kemarin kan udah kita review ya penaburan dolomit beserta pupuk kandangnya ya, didasari dengan dolomit supaya tanah kita netralisasi, steril sebelum kita bungkus dengan musa ya. Kita sterilisasikan supaya tanah ini subur. Nah, membahas pupuk kandang ini kita lihat situasi dan kondisi ya sobat tani. Kalau memang kondisi tanah sahabat tani, lahan sahabat tani itu memang benar-benar subur, yang kedua kalinya di saat kita menanam itu pada musim hujan, kalau tanahnya itu memang benar-benar subur, tidak pakai pupuk kandang juga nggak masalah ya. Pakai kompos olahan yang siap saji boleh juga, atau petroorganik dari dari Aceh ya. Petroorganik itu petrokimia. Nah, itu juga bisa. Yang penting nanti pada saat penanaman, unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman kita penuhi. Kita harus teliti tanaman itu butuh unsur apa. Umpamanya kurang hijau daun, unsur nitrogen, perakarannya kurang, berarti perakarannya kurang ini harus unsur fosfat kita masukkan ya.
Jadi harus kita tahu menyikapi memenuhi kebutuhan tanaman cabai. Nah, kembali lagi membahas mengenai topik apa nih, pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini sahabat tani pilih yang kering ya, yang kering supaya apa? Supaya tidak terlalu lama kita fermentasi di lahan. Ini kering, tapi ini kering ini, kering. Tapi banyak yang masih butir-butiran gini ya, apa namanya? Butir-butiran ini payah ini pecah. Nanti kalau sudah difermentasi kena hujan, kena panas, ini mudah mungkin nanti ya. Jadi fermentasi setelah diberi buih ayam pupuk kandang ini adalah minimalnya itu adalah 2 minggu sampai ke 3 minggu supaya terkena hujan, terkena panas, jadi terfermentasi di bedengan tersebut ya. Jadi baru setelah itu nanti kita aduk tanah ini, kita cincang, kita gemburkan kembali supaya kompos dan kapur dolomitnya tercampur merata. Setelah itu prosesnya masih ada lagi ya, perapian bedengan, pemangkasan bedengan supaya rapi. Jadi sedikit ringkasan itu saja, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat tani ya. Jangan lupa subscribe kalau yang belum subscribe, karena subscribe itu tidak bayar ya sahabat tani ya, untuk mempermudah dan supaya channel kita berkembang. Mana tahu ada sedikit manfaatnya, pengalaman atau ilmu sedikit dari saya buat sahabat tani ya. Jangan lupa share juga supaya channel kita semakin berkembang gitu loh ya. Oke, terima kasih. Lanjut sahabat tani untuk beraktivitas, mudah-mudahan sahabat tani dalam beraktivitas dalam keadaan sehat dan murah rezeki. Oke, amin.